Kegiatan jahit-menjahit sudah dikenal sejak dulu kala, kurang lebih 20.000 tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia mengenal teknik menenun ataupun merajut. Meski nampak sederhana, keahlian menjahit membutuhkan waktu dan kesabaran. Tak ayal, keahlian menjahit bisa dijadikan hobi, bahkan pekerjaan tetap. Bisa dengan cara berkeliling atau mangkal di lokasi tertentu. Banyak yang mengira jika penjahit keliling atau tukang permak hanya jebolan usaha konveksi rumahan dengan kemampuan menjahit ala kadarnya. Padahal banyak yang diantaranya pernah bekerja di perusahaan bertaraf internasional, pemilik brand-brand ternama. Bahkan ada loh yang menjadi langganan seleb, pejabat, sampai presiden. Karena ini untuk cepat melakukannya, bisa saya tunggu. Kebetulan tukang jahit saya dipanggil sudah susah, waktunya sudah nggak ada. Jadi kebetulan beli bajunya kegedean, belum minta dikecilin, kan cepat sekali di sini lewat aja sambil mau jalan-jalan kita jadi jahit di sini. Kalau dari segi ininya Bu, membayar si ininya juga harganya? Ya sangat murah lah, sangat murah, terjangkau banget untuk orang-orang kecil juga bisa terjangkau sekali. Meski lekat dengan kegiatan kaum perempuan, profesi penjahit keliling atau mangkal justru banyak ditekuni kaum lelaki. Yang rata-rata keahlian menjahitnya diperoleh dengan belajar secara otodidak. Profesi sebagai penjahit keliling diperkirakan mulai marak sekitar tahun 2000-an. Mereka berkeliling mencari pelanggan dengan menggunakan sepeda yang dimodifikasi secara khusus dengan mesin jahit sederhana yang bisa dibongkar pasang. Tapi banyak juga yang memilih mangkal di tempat tertentu. Salah satunya Agus yang menawarkan jasanya di Jalan Haji Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur. Boleh tahu sejak kapan sih ini tuh mulai banyak penjahit yang mangkal di sini? Di sini hampir kurang lebih 20 tahunan. Kalau awalnya sih dulu keliling-keliling semua, cuman pas makin kesini mangkal-mangkal terus. Mangkal di sini ceritanya kalau dulu kan hampir semua keliling. Untuk istirahat johor misalnya ya pada ngopi di sini, jadi lama-lama datang satu lama-lama pada diem di tempat gitu ceritanya. Menurut Agus, para penjahit yang mangkal di Kramat Jati awalnya hanya beberapa orang saja. Namun jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu hingga mencapai puluhan orang. Uniknya, hampir semua berasal dari kampung yang sama di daerah Kuningan, Jawa Barat. Bagi Agus yang telah menekuni dunia jahit-menjahit selama 15 tahun, banyaknya saingan di Kramat Jati tidak menjadi masalah karena masing-masing sudah memiliki pelanggan sendiri-sendiri. Ya suka dukanya paling di saat sepi gitu, berasa banget untuk mendapatkan rezeki gitu. Paling di musim hujan itu terutamanya. Musim hujan itu drastis pendapatan berkurang lah. Paling untuk masalah komplainan kebanyakan misalnya dia permak, terus kekecilan, terus apa kependekan itu paling sering terjadi. Jika musim hujan menjadi problem bagi para penjahit, tapi musim ajaran baru sekolah dan menjelang lebaran menjadi musim panennya. Saat momen back to school akan banyak sekali jahitan baju seragam, mulai dari format hingga menjahit tanda nama dan badge sekolah. Biasanya kalau hari biasa sendiri, itu pendapatan emang berapa sih Kang sekitarnya? Ya kalau untuk keseharian hari-hari biasa sih bisa dibilang ya standarisasi lah. Bisa untuk mencukupi keluarga sehari-hari lah standar. Ya bisa nyampe kurang lebih sehari itu 250-300 lah. Itu hari-hari biasa gitu. Omset menjelang hari lebaran yang berkali-kali lipat memang bikin para penjahit di Kramat Jati berkantong tebal. Tak jarang mereka akhirnya mengorbankan waktu untuk bisa mudik ke kampung halaman. Untuk memasang sleting, kancing, atau mengecilkan baju dan celana, rata-rata tarif yang dikenakan sekitar 10-20 ribu rupiah saja. Tentunya terbilang murah bagi para pelanggan. Biasanya dalam waktu 10-15 menit, baju atau celana yang dipermak sudah bisa dibawa pulang.
Yang pasti ada aja banyak. Terutama hari-hari biasa kayak semacam dia ngecilin tapi tetap aja masih gede, itu yang sering terjadi. Terus untuk momen-momen mau lebaran kebanyakan kan hampir motong celana ya, itu masih ada yang kepanjangan, terus diukur lagi emang iya kepanjangan dipotong lagi gitu. Kebanyakan penjahit yang mangkal di Keramat Jati masih menggunakan mesin model jadul yang tahan banting. Pengoperasiannya mudah dengan menggenjot sejenis pedal menggunakan kaki untuk menggerakkan mesin jarum jahitnya. Mesin jahit sebagai teman kerja tentunya harus sering dirawat karena akan berpengaruh pada hasil jahitannya. Menurut Agus, bagian sekoci pada mesin jahit adalah bagian yang paling sering rusak. Kalau untuk mesin sih, kalau misalnya lagi rusak, error ya, kita kebetulan nggak bisa benerin sendiri. Kita bawa ke tukang servis khusus, ada dia tukang servisnya. Ada di daerah Gang Warusono ada. Kebanyakan dari jahitannya kurang rapi gitu. Jadi nggak seimbang jahitan atas sama bawah, nggak seimbang, jadi nggak kurang bagus, kurang rapi. Paling kebanyakan gitu. Tingkah laku para pelanggan di tempat Agus bekerja memang bermacam-macam. Kadang-kadang tak masuk akal. Misalnya saja dengan meminta celana barunya dibuat ketat dan dikecilkan bergaya retro seperti para personil band The Changcuter. Yakin deh bikin susah, karena untuk memasukkan kaki ke dalam celana diperlukan treatment khusus dengan menggunakan plastik licin. Yang pasti ada itu bisa dibilang lucu, bisa dibilang juga jengkel buat bagi sayanya. Jadi ada orang yang jahit, tiba-tiba langsung celana yang dipakainya yang dijahit. Kita sediain sarung, ya akhirnya dijahit langsung. Ya mau nggak mau sih diterima aja, meskipun keadaan kotor juga gitu. Sebagai salah satu pekerjaan tertua di dunia, profesi penjahit pertama kali muncul di benua Afrika. Uniknya, meski telah berlangsung selama puluhan ribu tahun, profesi penjahit tetap bisa bertahan sebagai penghasil cuan.